perlu menata ulang kebijakan luar negeri yang selama ini lebih fokus ke negara-negara Eropa ataupun Amerika, dan di mana sebetulnya energi yang ada di Timur Tengah ini menjadi salah satu yang perlu kita cermati, karena keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC itu memberikan peluang tersendiri bagi Uni Emirat Arab untuk menggenjot produksi minyaknya, dan itu menjadi salah satu source yang mungkin bisa dimanfaatkan Indonesia ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Nostalgiawan atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibahas juga topik ini dari perspektif ekonomi. Untuk Bapak Maxensius Trisambodo, waktu dan tempat juga saya persilahkan sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Nicole untuk eh, introduction-nya ya. Ya tadi untuk membacakan CV, terima kasih juga. Pertama-tama ya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman PPID ya yang sudah mengundang saya eh, apa diskusi ya pada eh, ini ya. Terima kasih juga pada Mas Nostalgiawan ya yang sama memberikan kepercayaan di sana begitu ya dalam perspektif HI-nya seperti apa begitu ya. Dan tadi kalau saya cermati juga banyak hal yang penting gitu ya disampaikan oleh Pak Nostalgiawan terkait erat dengan apa yang akan saya sampaikan juga ya, terutama mungkin yang paling penting adalah ini mau sampai kapan gitu ya. Secara analisis apa perspektif HI juga gantung pada nanti siapa saya juga saya tanya lagi kira-kira akan mungkin ada eskalasi yang lebih ini enggak ya, ya katakan ini tergantung pada seperti kelompok Hizbullah, Hut, Hut apa Hutni ya. Itu gimana kalau mereka terlibat tuh bisa 6 bulan gitu. Jadi saya kira ini udah kemana-mana begitu ya. Dan tadi juga kayaknya Israel pun uh, Mas Noltagiawan mengatakan agak mengganggu proses-proses apa untuk negosiasi seperti itu. Jadi kalau dari perspektif ekonomi kayaknya memang kita nggak bisa terlalu banyak berharap ya dengan apa kondisi ini. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan persiapan gitu ya, persiapan-persiapan yang terburuk yang mungkin akan mengganggu ekonomi kita. Nah, saya tuh sudah membuat beberapa bahan paparan ya, namun kayaknya ada kendala nih. Tadi saya coba ini ada kendala di mana di laptop saya begitu. Mungkin kalau Mas Raffi berkenan boleh dibantu share beberapa slide begitu ya, Mas Raffi. Jadi Sebentar, iya saya. jadi pendapat yang saya sampaikan ini sifatnya pendapat saya pribadi ya, jadi tidak terkait dengan apa BRIN begitu ya, untuk memastikan aja bahwa hal-hal yang nanti akan sensitif itu muncul dari pandangan saya pribadi ya, tidak mengkaitkan dengan lembaga. Jadi kalau kita cermati begitu ya, kayaknya memang ada istilah tadi ya, tidak cukup kuat untuk menang dan tidak cukup lemah untuk kalah itu term yang saya kira sangat menarik ya dari next slide aja Mas Raffi. Jadi kira-kira kalau kita lihat implikasinya seperti apa sih? Ini juga sebetulnya saya tanya juga ya di tanggal 28 Februari itu saya tanya juga ke EI dan kayaknya jawabannya seperti apa yang saya temukan juga. Jadi kita lihat harga energi ya yang terjadi saat ini ya, terus terutama harga minyak mentah gitu ya yang nanti merambat ke harga gas begitu ya. Pasar menjadi tidak pasti dan juga volatilitas harga saham gitu ya, itu
yang kita lihat begitu ya. Tetapi kita sebagai sebagai akademisi tentu kita sebetulnya agak worried dengan hal-hal yang sifatnya uh, round gitu ya, ronde satu atau second round gitu, ronde kedua. Dan kayaknya yang paling cukup mengerikan adalah ronde yang kedua sebetulnya, second round effect gitu ya. Kalau misalkan ya harga minyak naik gitu ya, kemudian biaya langsung ya, biaya yang terkait itu kan naik, transportasi logistik naik, oke ya. Tetapi bagaimana second round effect ya? Jadi bagaimana harga minyak ini bisa mengganggu biaya produksi yang lain ya? Sekarang mungkin plastik gitu ya, bahan baku, bagaimana rupiah yang melemah, kemudian bagaimana harga pangan, bagaimana menyebar ke seluruh ekonomi inflasi. Jadi kita agak worried sebetulnya sama second round effect ini. Gimana dan baik first round dan second round effect ini kan terkait dengan respon ya. Respon kita akan seperti apa. Nah ini mungkin di slide berikutnya ya. Kalau kita lihat di slide berikutnya, di sini teman-teman bisa lihat ya bagaimana inbound transit sama outbound transit ya yang melalui Selat Hormuz ya. Jadi memang praktis setelah tanggal 28 itu semua hampir terhenti ya, sangat minim sekali gitu ya. Pengiriman minyak, LPG dan sebagainya. Sebetulnya bagi banyak negara ya, termasuk Indonesia, kita agak khawatir di LPG sebetulnya karena kalau kita lihat ya, sekarang itu hampir 80-85% masyarakat itu masak menggunakan LPG gitu. Dan itu hampir hampir mungkin 60-70% kita impor gitu ya. Ini yang mungkin menjadi sesuatu tadi ya yang ke second round effect. Kalau harga naik, nanti harga di warung, di makanan dan semua itu impact-nya besar sekali ya. Jadi apalagi ya tadi juga disampaikan antara Iran dan Amerika sama-sama saling memblokade gitu ya. Lucu juga sih, tapi begitulah. Jadi yang masalah saat ini adalah kalau saya cermati kemarin ya, saya lihat podcastnya Pak Archandra ya, itu uang tidak ada masalah kan, kita bisa beli ya, uang ada, volume juga ada, tidak ada disrupsi satu di dalam pasokan. Tapi jalur perdagangan ini kan, jalur perdagangan yang terganggu begitu ya. Ini yang juga tentu harus dicari gimana nih exit strateginya, terutama tadi ya Selat Hormuz sekitar 20-25% tuh perdagangan ya minyak dan gas melalui selat tersebut begitu ya. Nah di sini kita sudah bisa lihat ya di slide berikutnya, teman-teman bisa cermati bagaimana harga crude Brent oil ya sudah 121 begitu ya, kemudian kerosin type jet fuel ya sudah naik ya, kemudian natural gas ya, bahkan urea juga naik ya. Dan kalau kita cermati di beberapa berita itu mulai udah naik tuh, jadi pupuk ya mulai agak sulit juga ya, ada kelangkaan pupuk di beberapa tempat. Nah kalau kita lihat lagi ya, jadi proses kenaikan ini tentu akan berisiko terlebih jika kita tidak punya strategi untuk memitigasi atau meredam gejolak harga energi ini dalam konteks domestik begitu ya. Nah di sini kita lihat ya bagaimana negara-negara seperti Myanmar begitu ya, ada Filipina, Kambodia begitu ya, mereka punya adjustment gitu ya, harga lokalnya ya, harga BBM-nya naik begitu ya. Myanmar cukup banyak naiknya ya, kemudian Filipina dan sebagainya. Sementara negara-negara lain mungkin tidak sebesar itu, dan Indonesia termasuk yang paling kecil gitu ya. India, Bangladesh tidak ada. Nah ini tentu ibarat nanti fiskalnya ya. Jadi fiskalnya akan seperti apa nih? Apa bisa bertahan gitu ya sampai seperti apa? Dan kita lihat ini memang banyak negara-negara di level Asia gitu ya, itu mereka melakukan price adjustment. Tiongkok juga melakukan hal yang sama. Nah ini yang menurut saya bagaimana ya transmisi dari global di-adjust dengan kebijakan harga energi domestik. Nah di slide berikutnya ya,
Nah, di slide berikutnya teman-teman bisa lihat ya bagaimana di sini minyak dan gas ya subsidi eksplisit ya. Jadi memang subsidi eksplisit adalah subsidi yang ditujukan untuk meredam kenaikan harga gitu ya. Dan kita lihat di sini ini kondisi sebelum ya, kondisi sebelum perang ini ya. Dimulai nih 2022 2024 ya. Kita bisa lihat memang Indonesia itu negara yang memang historinya cukup besar ya memberikan subsidi ya. Kemudian dilihat dari persentase terhadap GDP-nya itu hampir 3% ya GDP kita itu dialokasikan buat subsidi ya. Sementara mungkin Brunei yang juga kaya minyak nggak sampai 2,5% begitu ya. Dan kita lihat bagaimana postur di negara-negara Asia yang lain ya. Next slide. Nah ini di paper ini ya mungkin yang juga menarik ya subsidi itu tidak harus sifatnya eksplisit ya, tetapi juga ada yang sifatnya implisit ya. Nah di sini IMF itu menggunakan dua term ya, yang sifatnya eksplisit dan yang implisit ya. Nah yang eksplisit adalah memang bagaimana menerapkan harga di bawah harga pasar gitu, itu kan eksplisit langsung ya. Tetapi juga ada yang disebut implisit, yaitu kita melakukan underprice dari mungkin kerusakan lingkungan ya, dari potensi pajak konsumsi yang hilang seperti itu ya. Nah ini kalau kita lihat ya Indonesia itu termasuk tinggi ya, di sini hampir 15% ya, 15% dari GDP komposisi dari pajak eksplisit dan implisit ya. Sementara yang paling tinggi di sini juga Iran ya. Jadi kita lihat memang Iran di sana memberikan support ya untuk harga-harga energi bagi masyarakatnya. Jadi kalau kondisi demikian kita juga bisa bayangkan ya bahwa masyarakat di sana pun di Iran gitu ya, tentu mereka menghadapi tantangan yang berat ya karena memang negara memberikan support yang besar untuk subsidi energi. Jadi semuanya berat gitu ya. Dan tadi ya kan kalau kita nanti berbicara pada negosiasi kan semua akan berusaha nih, semakin sulit kondisi negara-negara mereka, tentu mereka akan semakin eager untuk maju kepada meja perundingan begitu, dan tentu tidak harus sampai hancur ya baru tapi bagaimana kita bisa melakukan antisipasi agar ini tidak terjadi ya. Karena begini ya teman-teman, jadi sebetulnya kalau kita melihat negara-negara Asia itu sebetulnya sudah cukup terpukul dengan kebijakan tarif Trump kemarin itu ya, yang tidak bisa dijelaskan ya dengan konsep-konsep ekonomi ya secara baik ya. Kemudian kena perang lagi begitu ya. Jadi ini satu pukulan yang sangat berat di banyak negara, dan mereka sebetulnya ini gimana kan? Jadi kayak shock yang ini sebetulnya tidak harus terjadi begitu ya. Saya kemarin ke salah satu kawasan industri di Batang ya. Saya nggak nyangka juga ya, ternyata ini perusahaan punya Amerika begitu ya. Perusahaan punya Amerika, kemudian dia ekspor ke Amerika, bahan bakunya ada dari Tiongkok ya. Masuk di pasar Amerika kena 104% tuh impor tarif biaya masuk. Itu kena tarif. Kita belum bicara perang ya. Jadi memang ini kondisi yang sangat merugikan dan berdampak besar ya kepada banyak ekonomi negara. Jadi oleh sebab itu kita bisa lihat ya bagaimana harusnya menurut saya lebih banyak negara lagi mampu menekan masuk kepada jalur perundingan, karena kalau enggak ini akan banyak memakan korban pengangguran, inflasi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kita lihat ya di next slide. Di slide berikutnya ya ini ada beberapa estimasi lah ya, kira-kira ke depan akan seperti apa ya kalau kita ngelihat dalam skenario gitu ya. Skenario yang cukup baru lah gitu ya. Artinya kita ngelihat memang akan ada pelandaian ya. Akan ada pelandaian dari harga minyak dunia ya. Nah, kita nggak tahu juga nih setelah Uni Emirat Arab keluar dari OPEC, tentu ruang-ruang fleksibilitas produksi akan makin besar ya. Apakah ini juga akan memberikan bantalan untuk tekanan harga minyak yang naik. Nah, di sini juga kita lihat di next slide ya, ada beberapa skenario ke depan ya dalam waktu pendek. Memang pertumbuhan akan terkoreksi ya. Kemudian juga kita lihat inflasi ya. Jadi akan banyak negara menghadapi tekanan inflasi ya dibandingkan dengan 2025 begitu ya.
Dan ini tentu akan makin berat ya dalam koridor-koridor kita untuk melakukan pembangunan yang inklusif dan sebagainya, karena memang inflasi akan menggerus kelompok menengah, kelompok miskin ya, apalagi ketika mereka tidak diberikan bantalan-bantalan untuk perlindungan sosial gitu ya. Nah, next slide. Di slide berikutnya juga kita bisa lihat ya, semua mengalami koreksi pertumbuhan yang turun begitu ya, akibat kondisi global ini. Ya, tentu ini juga mempengaruhi ekspektasi pemerintah ya untuk bisa tumbuh 8% ke depan ya. Jadi karena kondisi globalnya nggak cukup bersahabat ya untuk mencapai angka-angka seperti itu ya. Nah ini next slide juga ya, ini sama ya, tadi menggambarkan bahwa ke depan tuh tekanan pertumbuhan akan terkoreksi, dan juga tekanan inflasi begitu ya, tekanan inflasi global, dan ini tentu bisa berdampak banyak ya. Nah di slide berikutnya, di sini kita bisa lihat ya bagaimana transmisi ya dari kondisi global terhadap domestik begitu ya. Nah, kalau kita cermati memang dalam konteks globalnya ya, ini tadi sudah kita lihat ya, ada direct impact, ada second round impact gitu ya, dan ada global makro ya. Global makronya itu tadi kita lihat ada inflasi ya. Kalau inflasi tinggi, tentu banyak negara akan melakukan kebijakan moneter yang lebih ketat gitu ya. Pertumbuhan bisa melambat, dan yang pasti adalah pasar keuangan kita akan makin bergejolak. Itu adalah makro konteks ya. Nah, tentu nanti bagaimana dari makro konteks ini akan mempengaruhi kondisi domestik ya. Kondisi domestik ini kita akan lihat dari kondisi sektor real, sektor finansial. Nah, yang menarik kan sektor finansial nih ya, karena kita lihat belakangan ini capital outflow masih terus terjadi ya, terutama di Indonesia ya. Kemudian di sini kita lihat rupiah makin terdepresiasi ya, kemudian likuiditas yang mengetat, dan bukan tidak mungkin begitu ya, bisa menyebabkan beberapa bank kita mengalami kegagalan gitu ya, kegagalan, atau mungkin kondisi transmisi di harga sahamnya begitu ya, akan terkoreksi banyak. Nah, kemudian ini di level domestik makronya akan seperti apa. Jadi memang tantangan ini menarik ya. Kalau dulu saya ingat ya, ketika kita menghadapi financial crisis 97-98 ya, mungkin teman-teman belum lahir ya saat itu. 98 saya sudah sama teman-teman Unpad udah demo di Gedung Sate ya, minta Pak Harto segera dilengsarkan tahun itu. Jadi saya ingat juga ya, dulu itu memang transmisinya adalah moneter ya, perbankan ya, karena perbankan kita relatif tidak punya safeguard gitu ya, banyak penyimpangan gitu ya, kemudian dari perbankan banyak hutang-hutang yang tidak terdata baik gitu ya, dalam valuta asing, rupiah melemah, perbankan kita terganggu, dan akhirnya menjadi krisis moneter, dan akhirnya merenjuk semua sehingga kita minta bantuan IMF gitulah ya. Nah ini mekanisme ini saya kira bukan tidak mungkin ya, terutama di sektor fiskal nih ya. Setelah 97-98 kan kita banyak melakukan perbaikan ya untuk sistem moneter kita, perbankan kita ya, dan seterusnya. Nah ini yang menarik kan nanti ini dari sisi fiskalnya sebetulnya. Jadi kalau concern saya sebetulnya fiskal kita seberapa resilience ya untuk bisa meredam tekanan-tekanan eksternal. Nah, jangan sampai kegagalan merespon akan menjadi satu ekspektasi yang berat gitu ya, akan menjadi satu ekspektasi yang berat, sehingga ada istilah self fulfilling gitu ya. Jadi memang akhirnya membawa pada satu krisis gitu ya, karena kepercayaan itu sendiri tidak terbangun gitu ya. Nah, ini yang mungkin kita harus belajar dari 97-98 gitu ya, bagaimana kita bisa kondisi yang tadi ya, kelembagaan institusi yang nggak benar itu bisa membawa pada krisis gitu. Dan saya juga ingat ya, ketika IMF tanda tangan, mungkin teman-teman masih lihat ya banyak paper-paper di situ. Setelah tanda tangan, ternyata yang disepakati dengan IMF banyak tidak dijalankan juga ya. Nah, ini juga yang membuat market semakin pesimis gitu ya, semakin pesimis. Nah, harusnya bagaimana dalam masa-masa ini ya, pemerintah itu ibarat
managing expectation ya. Jadi managing expectation, bagaimana itu bisa semakin kuat lagi ya dengan strategi komunikasi yang lebih baik ya, lebih transparan, lebih akuntabel, selalu mengedepankan rule base gitu ya. Ini penting banget karena tadi saya katakan tanpa strategi managing expectation yang baik, bukan tidak mungkin semuanya akan semakin panik gitu ya. Nah ini juga bagaimana gambaran tadi ya, kalau kita melihat ruang fiskal kita ya, dan saya kira banyak negara di kawasan pun menghadapi masalah yang sama sebetulnya. Tapi beberapa negara mulai beradaptasi dengan melakukan price adjustment, misalkan untuk energi, ya, efisiensi, dan kita juga mulai masuk pada ranah sana ya. Jadi bagaimana ruang fiskal yang menyempit gitu ya, kemudian defisit anggaran meningkat gitu ya, beban subsidi semakin tinggi gitu ya. Sementara next slide, sorry, yang tadi next slide. Setelah tadi slide yang tadi, slide yang terakhir tadi. Ya ini, oke. Kemudian bagaimana responnya? Ya subsidi dipangkas, dikurangi belanja. Ya kalau kita masih dipercaya tambah utang gitu ya. Tetapi untuk tambah utang ini kan tentu tidak mudah juga ya. Ini kira-kira respon kebijakannya kan. Kita tampak semua lah ya. Ini walaupun kita masih lihat ya, dari sisi pengurangan belanja ini cukup ekstrim ya di daerah-daerah mereka kena pemangkasan ya, pemangkasan yang cukup besar ya. Kemudian transmisi berikutnya seperti apa ya? Tadi kanal ekspektasi ya. Jadi ekspektasi ini nanti dilihat dari apa sih ya? Bagaimana daya beli masyarakat ya? Bagaimana potensi pajak ya? Nah sekarang nih kemarin teman saya di LPM gitu yang memperlihatkan ternyata di Indonesia ini hampir 70% tabungan itu ternyata yang di atas miliar gitu ya, itu hanya dikuasai oleh nggak sampai 1%. Nah ini mereka subjek pajaknya seperti apa ya? Mungkin ini juga akan menjadi celah menarik ya kalau ingin mencoba mencari pendapatan ya seperti apa. Walaupun kayaknya ruang fiskal kita juga agak terbatas ya dengan target pajak yang ya mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik begitu ya. Kemudian suku bunga ya. Suku bunga akan lebih banyak penerbitan obligasi kan tadi untuk utang ya, sehingga suku bunga harus naik ya. Kalau suku bunga nggak naik, orang nggak mau beli obligasi ya, sehingga tekanan suku bunga akan naik. Suku bunga naik, ini akan mempengaruhi investor juga kan, investor berinvestasi, cost of fund-nya naik, sementara demand-nya uncertain gitu ya. Dan investor mungkin yang di pasar saham, dia akan pindah ke obligasi ya, karena kan obligasi lebih pasti ya, sehingga pasar modal akan terganggu juga. Nah kemudian karena risikonya ya ketidakpastian ekonomi akan makin tinggi, juga akan potensi risiko sistemik dan sentimen pasar akan makin buruk ya. Kalau sentimen pasar buruk akibatnya ya saham ya, harga saham bisa makin volatile gitu ya. Dan mungkin sektor-sektor yang masih berbasis energi kayaknya masih menarik ya. Karena memang disitulah pundi-pundi keuntungan. Sementara mungkin kita bicara manufaktur dan sebagainya gitu ya. Yang sebagian bahan bakunya impor, rupiahnya melemah, ini mereka akan terkoreksi gitu ya. Nah ini kita bisa lihat beberapa sektor-sektor yang mungkin akan terganggu ya. Mungkin yang berbasis komoditas akan tetap menarik ya. Tetapi yang sifatnya retail, infrastruktur, transportasi ya. Mungkin ini akan terdampak begitu ya. Next slide. Nah ini tentu di slide ini ya yang menarik adalah terkait dengan defisit kita ya. Regulasi kan mengharuskan 3%. Tetapi beberapa simulasi kayaknya akan agak berat ya, apalagi kalau tadi ini bisa jangka panjang begitu ya. Sehingga yang akan terjadi adalah defisit akan melebar ya kan. Kalau defisitnya melebar katakanlah sampai 4% gitu ya. Karena pesimis, ya tentu undang-undangnya harus ditinjau kembali ya. Undang-undang APBN-nya seperti apa. Nah tentu ini peristiwa yang akan menarik ya, karena market akan melihat juga ini konsistensi kita, disiplin fiskal kita, dan sebagainya. Jadi tadi ya, saya kembali ya, sebetulnya bagaimana di saat-saat seperti ini kita bisa memanage ekspektasi kita agar
pergeseran kepada sikap yang makin pesimis ya, itu tidak semakin terjadi gitu ya. Kita bisa bertahan, dia tetap optimis gitu kan, harapannya tetap optimis. Bahkan optimis pun kita lihat di sini, kita tetap harus melebarkan defisit kita gitu ya. Oke, next slide. Nah, di slide berikutnya teman-teman bisa melihat ya, ini bagaimana rating terkait dengan risk kita ya, fiscal risk ya, dan sebagainya yang mendowngrade beberapa kredit rating kita ya, dari Fitch, dari Moody ya, Standard and Poor gitu ya, yang nanti akan keluar di bulan Juli gitu ya. Nah, ini yang lagi menarik ya, kalau teman-teman cermati wacana bagaimana Standard and Poor ya ke depan ini di Juli ini. Kalau mungkin semakin negatif ya, artinya tadi ya teman-teman, kalau kita ingin utang, tetapi postur utang kita ternyata mendapat assignment yang tidak baik-baik saja, itu kan makin susah dapat utang. Ataupun kalau mendapat utang ya suku bunganya lebih tinggi gitu. Nah, suku bunga lebih tinggi kan juga akan berdampak besar kepada APBN kita dan seterusnya. Jadi memang kondisi kita perlu hati-hati gitu ya, perlu hati-hati, dan pemerintah perlu betul-betul menunjukkan kinerja terbaiknya ya, disiplin fiskalnya ya. Sense of crisis-nya itu harus betul-betul ditunjukkan secara baik gitu ya kepada masyarakat, kepada publik dalam postur APBN dan seterusnya. Nah, next slide. Nah, di sini juga teman-teman bisa cermati ya kondisi dari Januari ya sampai sekarang gitu ya. Kita itu pasar modal kita itu kinerjanya cukup kurang bagus begitu ya. Kedua India, dan ini juga tentu menjadi concern ya. Artinya sentimen di pasar modal ini kan bisa menjadi indikator dari bagaimana kita melihat short run kita ya, ekonomi short run kita. ISG juga terus menunjukkan pelemahan begitu ya. Next slide. Oh ya, ini tadi di slide berikutnya ini saya sudah tunjukkan begitu ya. Mungkin ini nanti relasinya bisa ke saham juga ya, saham-saham yang terkait komoditas ya, saham-saham komoditas mungkin akan menarik ya ke depan. Next slide. Oke, nah di sini ya mungkin ingin menunjukkan ya bagaimana nanti terutama kita bicara pupuk ya, pupuk pangan, harga pangan kalau ini naik gitu ya, itu dampaknya besar sekali gitu. Ini besar sekali dampaknya. Dan oleh sebab itu sebetulnya kita juga harus berusaha gitu ya, melakukan terus ya persuasif diplomasi gitu dengan Amerika dan sekutunya agar perang ini bisa segera selesai gitu ya, karena ini dampaknya besar sekali. Jadi kita nggak cukup hanya mengencangkan ikat pinggang, kalau kita juga nggak terus melakukan diplomasi global gitu ya bersama banyak negara untuk menghentikan perang ini ya, karena perang ini betul-betul akan sangat mengganggu banyak pihak ya. Next slide. Di slide berikutnya teman-teman bisa lihat ya bagaimana petani-petani kita ya sudah mulai ada pupuk gitu ya, kendala pupuk gitu di banyak negara, tidak hanya Indonesia ya. Bagaimana ini terganggu, dan kalau udah pangan terganggu kan itu udah bahaya begitu ya dalam konteks ketahanan gitu ya. Next slide. Di sini kita juga di slide berikutnya ya, teman-teman bisa lihat bagaimana memang pupuk kita itu tergantung pada jalur Middle East ya, karena memang pupuk dan petrokimia itu industri yang sering berdekatan ya. Ini gambar yang menarik ya, bagaimana ketergantungan kita dengan Middle East dalam konteks impor pupuk begitu ya. Jadi banyak negara memang tergantung pada situasi Middle East gitu ya. Next slide. Nah, di next slide ini ya saya tidak rekomendasi sahamnya, tetapi mungkin saham-saham berbasis energi, tambang, dan komoditas akan menguat ya. Ya dalam situasi ini begitu ya, dan saham-saham yang tadi saya katakan terkait transportasi, manufaktur gitu, konsumen, mungkin juga terkait dengan penerbangan dan lain sebagainya gitu ya, orang juga terganggu mobilitasnya begitu ya, mungkin ini juga perlu hati-hati begitu ya, perlu hati-hati. Nah, apalagi next slide juga kita menghadapi kondisi yang akan makin berat ya, makin ke depan ya, udah kondisi pangannya terganggu ya akibat kondisi perang, ditambah lagi alam ya. Jadi alam juga akan mempengaruhi kondisi pangan kita ya di waktu-waktu ke depan melalui disebut Godzilla El Nino ini ya. Jadi kalau kita tadi ya
enggak semakin semangat ya, semakin semangat mengerahkan semua jalur-jalur diplomasi kita untuk juga bisa meredam ini ya. Kalau ini kan sulit ya, alam itu kan susah. Tetapi kita bisa memitigasi banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Itu mungkin juga penting dilihat. Nah ini next slide ya, kita ngelihat beberapa kekeringan ekstrim yang akan terjadi di banyak tempat di Indonesia ya ke depan di 2026 ini. Next slide. Nah mungkin yang juga penting adalah ini ya teman-teman, MSCI ya. Jadi MSCI ini menurut saya juga kalau menurut saya melihatnya kayak blessing disguise juga gitu ya. Jadi kadang-kadang di balik apa tekanan-tekanan global gitu ya, yang kadang-kadang menyudutkan kita, mempersulit kita, tapi sebetulnya ini membuat satu warna reform yang harus kita lakukan, misalkan di pasar modal kita ya. Jadi pasar modal kita ternyata banyak gerakan-gerakan yang aneh gitu, yang hanya didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, dan ini membuat ruang-ruang itu menjadi tidak transparan dan sebagainya. Ini bagaimana kita bisa membuka juga kepemilikan publik ya. Jadi saya melihat nanti kita bisa diskusi lagi untuk MSCI ini ya. Next slide saja. Next slide saja. Oke, next slide. Nah, terakhir ini ada dua buku ya. Ada dua buku yang mungkin teman-teman saya yakin sudah baca ya. Think Fast and Slow begitu ya, diperoleh hadiah Nobel dari Daniel Kahneman ya, dan teman-temannya begitu ya. Kemudian buku berikutnya, buku yang kedua, buku next slide aja, next slide. Buku yang kedua itu Sustain ya, Conformity, ini juga bagus. Nah, mungkin inti dari dua buku ini ya yang menurut saya punya arti penting buat Indonesia adalah bahwa bagaimana negara ya harus mampu untuk mengendalikan ya, bukan mengendalikan sih, membaca ekspektasi tadi ya, prospek ekspektasi masyarakat ya, bagaimana masyarakat itu bisa bias, bagaimana masyarakat itu selalu melihat hal-hal yang mungkin lebih negatif gitu ya, bagaimana negara bisa hadir dalam koridor-koridor yang lebih baik untuk mengatasi itu ya, kayak tadi ya dari bukunya Daniel. Terus dari bukunya Conformity mungkin yang juga penting adalah bagaimana ya proses-proses penyampaian informasi ya, yang lebih baik, kemudian gestur-gestur yang menunjukkan sense of crisis dan seterusnya itu juga penting ya dalam konteks membangun psikologi sosial yang lebih resilience ya, yang lebih resilience ya. Next slide. Nah ini adalah beberapa rekomendasi yang kemarin juga saya cermati dari paparan teman-teman yang akan di bias ya, dari Gupta, Laksono, dan Siregar gitu ya. Ini mungkin juga terkait dengan fiskal ya, target MBJ, spending yang lebih baik ya, protect sektor-sektor yang produktif. Jangan terlalu ambisi gitu ya, ketika revenue juga mungkin tertekan gitu ya. Next slide. Nah ini ya, di slide berikutnya bagaimana kita juga bisa tadi ya intinya adalah melakukan reform lagi, reform yang lebih dalam lagi. Tadi misalkan terkait dengan pasar modal, itu juga masih banyak ruang-ruang reform yang bisa dilakukan. Bagaimana meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia, lingkungan bisnis, dan seterusnya. Ini juga penting ya. Dan kesimpulan saya ada 3. Jadi next slide. Ini terakhir. Pertama, tantangan geopolitik itu semakin menyebabkan kerentanan struktural ya. Kita harus ingat itu ya, karena APBN kita juga nggak baik-baik saja, pasar modal kita juga tadi kita lihat seperti apa. Kemudian urgensi itu segera melakukan reform. Ya subsidi ya, kita lihat subsidi terlalu banyak gitu. Kita harus mungkin juga memikirkan dan melakukan diversifikasi untuk resiliensi ya. Dan terakhir ya, kita memerlukan pertumbuhan, betul, kita perlu tumbuh, tetapi dengan kualitas institusi dan kebijakan yang semakin baik gitu ya. Mungkin ini tiga catatan akhir saya ya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pemaparannya Bapak Maxensius Trisambodo. Oke, aku mau kasih short summary atau ringkasan aja dari pemaparan pertama oleh Bapak Nostalgiawan. Kita juga belajar bahwa konflik antara Amerika Serikat dan Iran memicu ketegangan politik serta krisis kepada kepercayaan baik dari sekutu internasional maupun masyarakat domestik Amerika itu sendiri akibat dari kebijakan yang dinilai sepihak dan juga tidak konsisten. Tujuan politik seperti regime change belum tercapai dan justru meningkatkan resiko konflik berkepanjangan serta gangguan stabilitas politik global juga.
Dan di sisi lain, kedua negara yaitu AS sama Iran sama-sama terdampak secara ekonomi dan politik, sehingga situasi ini juga ibaratnya menjadi momentum penting untuk mendorong dialog dan penyelesaian yang lebih dituju terhadap jalur diplomasi lah ya. Dan dari diskusi kedua dari Bapak Maxensius juga kita jadi tahu bahwa dari sisi pasar saham, konflik AS dan Iran ini juga meningkatkan volatilitas dan ketidakpastian ya berarti. Sehingga investor cenderung lebih berhati-hati dan aliran modal asing bisa keluar dari pasar saham Indonesia gitu. IHSG pun juga memiliki potensi tertekan, apalagi kalau dikombinasiin dengan faktor global lain seperti kebijakan MSCI yang barusan disebut, yang mempengaruhi arus dana dan persepsi investor luar maupun dalam negeri terhadap pasar di Indonesia. Namun di sisi lain juga beberapa sektor seperti energi, komoditas, dan tambang justru bisa diuntungkan karena kenaikan harga global, sementara sektor konsumsi dan manufaktur cenderung melemah dan lebih tertekan akibat kenaikan biaya juga. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab atau Q&A. Apakah peserta di sini eh, ada yang memiliki pertanyaan untuk salah satu narasumber atau keduanya juga boleh. Nanti akan dijawab satu persatu. Boleh pakai fitur raise hand-nya dulu. Nanti bisa dilanjutkan dengan dinyalakan mic-nya dan langsung bertanya aja kepada salah satu narasumber atau question-nya mau diadres kepada kedua narasumber juga boleh. Kalau misalnya ada yang mau, boleh raise hand dan langsung bertanya aja. Kalau belum, aku kasih waktu untuk berpikir satu dua pertanyaan sambil aku tanyain pertanyaan yang sudah ada di Google Form di saat awal-awal registrasi. Oh, ada satu yang angkat tangan, Mas Muhammad Alvan Rusida. Mungkin boleh langsung bertanya, Mas? Boleh langsung? Selamat sore, nama saya Muhammad Alvan Rusda dari Rusia, mahasiswa di Rusia. Ingin bertanya ke Pak Maxensius Sambodo. Pak izin bertanya untuk kemarin sempat studi case bahwa yang terjadi saat ini bisa dikomparasikan dengan keadaan Indonesia di tahun 2015. Karena di saat itu, di tahun 2015 ada interest hike rate dari The Fed Amerika pasca krisis global 2008 sehingga invest dan juga selain dari high rate-nya The Fed ada juga devaluasi yuan. Akhirnya investor global yang ada di Indonesia mengalihkan dananya, fundnya dari Indonesia ke Amerika terkait obligasi dan negara-negara seperti Cina untuk produk ekspor gitu. Nah, cuman ketika di 2015 itu kan secara perangkat fiskal masih bisa diotak-atik tuh Pak. Namun ketika di tahun ini saya melihat bahwa keadaan fiskal kita sangat invarian gitu. Banyak hal-hal yang nggak bisa diotak-atik gitu. Yang termasuk program prioritas, tapi ternyata setelah dicek itu inefisien terkait pengeluarannya. Menurut Bapak sendiri apakah secara kebijakan mungkin untuk di adanya pelonggaran dari sisi fiskal yang jauh lebih masif dari pemerintah untuk meringankan beban BI itu sendiri dalam memoderasi keadaan moneter Indonesia, Pak. Mungkin itu pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Mau dikumpulkan dulu, Nicole, atau seperti apa? Kenapa, Pak? Mau dikumpulkan dulu pertanyaannya, atau Kita akan satu persatu aja. Jadi boleh langsung satu-satu? jawab. Ya. Baik, terima kasih ya, Mas Alvan.
pertanyaan sangat baik ya. Di komparasi di 2015 begitu ya, dengan 2015 itu kan termasuk periode yang baik ya di tahun itu. Kenapa saya katakan secara baik ya, Indonesia ya memang saat itu adalah saat-saat di mana sebetulnya kita punya momentum baik ya untuk mengurangi banyak spending subsidi ya di tahun 2015. Kita tahu pada saat Pak Jokowi naik gitu ya, beliau banyak mengangkat subsidi dan merelokasi untuk infrastruktur gitu ya. Jadi sebetulnya dari sisi APBN kita cukup punya ruang-ruang manuver yang cukup baik gitu ya, dan ekonomi juga kita cukup uh, kuat begitu ya, ekspektasi positif gitu awal pemerintahan baru, kabinetnya juga ini begitu ya, jadi ekosistemnya beda gitu ya. Nah, saat ini cukup berbeda gitu ya, ruang kondisi politik, ekonomi politiknya berbeda gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang saat ini, ruang fiskalnya sudah sangat sempit begitu ya. Bahkan bisa kita bayangkan ya di daerah-daerah yang kena pemotongan ya dana transfer daerah itu kan mereka sebetulnya cukup 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 gemas juga, karena akibat dari pemotongan ini kan mereka banyak kegiatan yang nggak bisa mereka lakukan begitu ya, mereka harus memikir ulang lagi gitu ya. Jadi ruang fiskalnya beda dengan periode, momentumnya beda. Saat itu harga energi sedang turun sehingga bisa melakukan manuver pengurangan subsidi. Sementara sekarang tekanannya tinggi dan nggak bisa. Jadi dari sisi politiknya juga agak berat begitu ya. Bahkan kita tahu pemerintah bilang sampai akhir tahun subsidi energi tetap diberikan gitu ya, tidak tidak ada ini. Jadi itu, dan BI juga kita lihat ya dalam tekanan-tekanan yang cukup berat gitu ya, depresiasi ya, nggak mau ya intervensi tetap harus dilakukan ya. Walaupun kita lihat ya cadangan devisa kita masih relatif bisa inilah, masih cukup stabil lah. Saya lihat posisi cadangan devisa kita masih cukup stabil. Tapi tentu uh, sampai kapan ya, sampai kapan situasi ini akan kita lakukan gitu ya. Dan kayaknya ruang penghematan juga sudah dilakukan ya, tapi juga masih kurang ya. Tinggal harapan kita nih di pajak sebetulnya. Jadi bagaimana ruang fiskal kita ya, terutama dari pajak bisa kita tingkatkan lah. Terutama mungkin tadi kita lihat ya, saham-saham ataupun mereka-mereka yang bergerak di sektor komoditas kan mungkin akan mengalami kenaikan ya, kenaikan profit ya. Dan kita lihat seperti apa. Tapi tadi kita lihat juga dari APBN, ternyata pada ruang yang optimis pun kita masih defisit, bahkan lebih tinggi dari 3% gitu. Nah sekarang ini kan kita lagi ada proses-proses politik gitu ya, untuk membuka pelebaran ya, pelebaran defisit itu lagi berlangsung nih, Mas Alvan ya. Kita nggak tahu ini kan, tentu kalau menurut saya ya, kalau memang kita harus nanti melakukan hal itu ya, tentu ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena tadi ya ini adalah saat-saat yang sangat kritikal untuk managing expectation sih, expectation terhadap pemerintah kita seperti apa ya. Kalau pada ini memang harus dilepaskan gitu ya, harus dibuka ruang ruang defisit begitu yang lebih besar gitu. Nah, tentu ini harus ada sesuatu yang lebih clear di market. Gitu. Apa sih yang dilakukan? Nah, oleh sebab itu tadi kita lihat ya mungkin beberapa pos yang susah diganggu atau bagaimana gitu ya. Itu mungkin juga harus melakukan satu adaptasi ya, perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Sehingga tadi ya ekspektasi kita tuh nggak makin memburuk dengan melakukan relaksasi regulasi misalkan. Jadi market bisa bisa aware, bisa consider, oh ya. Tapi kalau kalau ternyata di respon negatif ya, di satu sisi ini dibesarkan, tapi kok kayak apa ya, asimetris antara disiplin dengan main-main itu kan, ini jadi repot juga. Jadi kalau menurut saya memang ruang-ruangnya tidak banyak ya. Kalau pemerintah sekiranya tadi ya mengambil ruang defisitnya dibesarkan ya, tentu ini konsekuensinya juga akan sangat berat gitu. Jadi nggak mudah memang. Demikian Mas Alvan, pandangan saya Mas. Terima kasih Bapak Maxensius sudah menjawab pertanyaan pertamanya. Semoga cukup terjawab ya untuk Masnya yang tadi bertanya. Kita ada pertanyaan kedua. Sebenarnya
adminnya PPIDK Amerop nih yang lagi raise hand. Ini aku bacain, mewakili PPIDK Amerop ada pertanyaan untuk sepertinya ini pertanyaan lebih dituju untuk dua-duanya. Oke, baik aku bacain sekarang. Di tengah tekanan geopolitik dan pelemahan pasar saham Asia, khususnya Indonesia, sektor apa yang menurut Bapak Maxensius dan juga Bapak Nostalgiawan memiliki daya tahan paling kuat untuk menengah jangka panjang? Eh, Misalnya sektor perkebunan sawit karena permintaan minyak sawit global terlihat terus meningkat. Selain itu, Indonesia juga sedang mendorong hilirisasi nikel dan industri baterai litium, kendaraan listrik, hingga pengembangan semikonduktor atau chip. Apakah sektor-sektor tersebut berpotensi menjadi winner baru di pasar saham Indonesia dan bagaimana cara investor membedakan antara tren jangka panjang yang benar-benar kuat dengan sekedar hype sementara? Mungkin ini lebih dituju untuk Pak Maxensius. Jadi boleh Pak Max dulu yang jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Nicole untuk membacakan pertanyaannya ya. Pertanyaannya sangat sangat bagus sekali nih, menarik dan memang begini ya teman-teman. Walaupun tadi saya sampaikan ya beberapa sektor punya prospek gitu ya, tetapi bukan berarti juga sektor-sektor ini akan terbebas dari gangguan gitu ya. Dan juga gangguan ini kan kadang-kadang bersumber dari domestic policy juga gitu ya. Jadi kita harus membaca juga uh, kemana nih arah domestic policy kita untuk hal ini gitu ya. Uh, Misalkan ya tadi kita bicara pada sawit begitu ya. Sawit ini juga menarik ya karena ternyata ya di beberapa titik ya akibat perubahan iklim ini juga mempengaruhi produktivitas ya. Produktivitasnya juga turun. Artinya produksi terganggu gitu ya. Kemudian juga nanti ditambah dengan katakanlah kebijakan untuk B30 atau B50 sorry B50 gitu ya juga ini. Dan lalu kita lihat juga nanti bagaimana untuk minyak kita minyak goreng gitu ya. Jadi di sini kita ngelihat ya ada beberapa peristiwa yang akan memberikan dampak terhadap sawit ya. Tentu sawit ini kalau ngelihat hal ini kan akan menimbulkan satu price naik ya, price naik nih sebetulnya. Tetapi kita bertanya juga nanti government policy-nya akan seperti apa nih? Kita nggak tahu ya bagaimana nanti treatment di sektor ini oleh negara juga ke depan akan seperti apa. Jadi kita juga masih cukup uncertain juga nih seperti apa. Tapi memang dalam jangka pendek ada potensi katakanlah tadi ya ada gain di sektor ini dalam jangka pendek. Tapi di jangka panjang nanti seperti apa ya? Ketika mungkin uh, ekspornya akan terganggu gitu ya, lebih banyak buat domestik dan domestiknya misalkan harganya juga sudah fix gitu ya, nanti kan juga untungnya. Nah jadi kita harus melihat bagaimana landscape policy per komoditas tadi ya untuk bisa lebih clear memberikan valuasi. Dan tentu kalau yang orientasinya memang kita fundamen gitu ya, kalau kita fundamen memang kita nggak terlalu peduli kan sama peristiwa-peristiwa kecil-kecil tadi gitu. Kita melihat bagaimana sektor ini produktivitinya di jangka panjang. Bagaimana sektor ini bisa menjadi satu bagian penting dalam katakanlah tadi ya kita bicara EV kan. Bagaimana sektor ini bisa menjadi satu strategik komponen di dalam EV yang akan sustain gitu ya. Nah ini juga menurut saya penting. Tetapi lagi-lagi ini konsistensi kebijakan juga kan. Kadang-kadang antara kebijakan itu kadang-kadang di tengah jalan suka berubah. Nanti regulasinya berubah lagi. Jadi menurut saya ini juga yang kadang-kadang membuat investor kita agak gamang gitu ya melihat policy kita itu seperti apa. Mungkin industrinya bagus, policy industrinya bagus, tapi nanti terorkestrasi baik nggak dengan policy perdagangannya gitu kan. Nah ini juga kadang-kadang nggak inline, nggak simetris. Nah ini mungkin perlu assessment yang dalam gitu ya. Jadi walaupun untuk yang levelnya struktural pun masih banyak noise yang mempengaruhi resultnya nanti gitu. Jadi itulah menurut saya analytical kita untuk hal-hal seperti itu mungkin perlu lebih dalam lah ya mungkin. Demikian ya Mbak Nicole. Ya. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari PPI.
Dan selanjutnya, sebentar aku akan buka pertanyaannya. Ini mungkin ditujukan untuk lebih ke Pak Nostalgiawan ya kali ini. Em, ada pertanyaan dari salah satu peserta juga, tapi lewat chat. Eh, jadi pertanyaannya adalah, dari presentasi barusan, saya mendapati bahwa kondisi ekonomi geopolitik condong menguntungkan ke arah energi dan komoditas. Tentu ini sangat menguntungkan kita sebagai negara produsen komoditas. Apa dan bagaimana arah kebijakan pemerintah, jadi mungkin dari sisi politiknya, terhadap kondisi seperti ini terkait sektor energi dan komoditas, seperti perubahan RKAB dan semisal yang saya pikir seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh negara. Mungkin boleh Pak Nostalgiawan menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nicole. Mungkin lebih tepatnya pada sektor kebijakan ya, kebijakan di bidang ekonomi sama energi. Yang kebetulan memang bukan fokus saya, tapi jadi saya lebih pada politik internasional ya, bukan politik domestik. Jadi memang banyak hal ya, tidak hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah politik internasional itu juga sangat berkaitan dengan postur kebijakan kita itu seperti apa. Misalnya masalah kemarin ketika kita dihadapkan isu-isu misalnya berkaitan yang di Timur Tengah, eh, gaya politik luar negeri kita ketika masa Jokowi di bawah Menlu Menteri Marsudi dengan gaya politik luar negeri di bawah eh, Presiden Prabowo itu sangat-sangat berbeda sekali. Meskipun pada secara norma politik kita masih sama, bebas dan aktif. Nah, tapi dalam kebijakan-kebijakan strategis tertentu, prioritas nasional tertentu, dan juga karakter dari pengambil kebijakan di kabinet kita di Indonesia itu juga sangat menentukan arah kebijakannya seperti apa. Jadi meskipun ada fatsun-fatsun politik, norma-norma politik yang memang sudah ditetapkan, namun saya kira rezim ya, karakter rezim, karakter pemangku kebijakan itu sangat berpengaruh. Dan juga masalah energi sekarang, eh, kita menunggu saja sebetulnya. Ini Pak Max sebetulnya yang lebih-lebih bisa menjawab ini karena ini berkaitan dengan mungkin gaya pengambilan kebijakan Bu Sri Mulyani sama Pak Purbaya itu saya kira cukup-cukup berbeda ya. Nah, itu mungkin hal ini mungkin lebih tepat sebetulnya Pak Max ya kalau kalau melihat itu. Kalau saya memang keterkaitan memang semua langkah-langkah politik ataupun langkah-langkah yang diambil pemerintah itu tergantung dari karakter dari pemerintah itu sendiri dan pengambil kebijakannya. Itu ya Mbak Nicole. Oke, boleh mungkin Pak Max kalau ada opininya, boleh disampaikan juga tentang pertanyaannya. Ya, sorry tadi saya agak miss ya terkait dengan energi apanya tadi? Mohon maaf saya tadi agak miss. Oke, aku baca ulang. Iya, Uh, Dari presentasi barusan, saya mendapati bahwa kondisi ekonomi geopolitik condong menguntungkan ke arah energi dan komoditas. Tentu ini sangat menguntungkan kita sebagai negara produsen komoditas. Apa dan bagaimana arah kebijakan pemerintah terhadap kondisi seperti ini terkait sektor energi dan komoditas seperti perubahan era KAB dan semisal yang saya pikir seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh negara. Begitu. Oh, oh iya. Ya, baik, baik, terima kasih. Jadi ya karena memang komoditas ini terkait dengan energi tadi ya dan komoditi itu tembaga dan sebagainya gitu, aluminium, boksit itu memang terpengaruh lah. Karena kita tahu juga kalau harga BBM seperti ini terus kan orang akhirnya menggunakan kendaraan listrik gitu ya karena seperti tadi itu ya kesulitan ya, dan akibatnya komponen-komponen yang mendukung ke transisi kendaraan listrik juga akan terpengaruh ya untuk terkoreksi harganya gitu. Jadi tetapi juga menurut saya yang lebih penting adalah sebetulnya ya ini terkait dengan ke depannya nih kan artinya kita harus memiliki satu cadangan energi dalam kondisi darurat dan kita kayaknya masih apa ya sistem kita kan masih kemarin Pak Bali 20 hari gitu. Padahal global itu katakan ada wisdom kita harus bisa bertahan sampai 90 hari gitu. Artinya
ini harus semakin menguatkan negara kita gitu ya untuk berinvestasi membangun apa ya storage ya uh, untuk bahan bakar yang lebih apa ya yang lebih kuat lagi. Jadi kalau nanti ada apa-apa gitu ya ada peristiwa perang lagi ke depan kita bisa menanganinya. Nah, walaupun hal yang menarik ya kemarin beberapa negara kan dengan voluntary bantu kita ya Jepang, Rusia dan sebagainya dengan cadangan-cadangan apa cadangan-cadangan strategis mereka ya mereka punya. Jadi ini juga membuka ruang ya untuk kerjasama di level regional ya. Bagaimana kita punya satu sistem cadangan energi yang bisa mengamankan kawasan dari kemungkinan disrupsi yang mengganggu masyarakat. Jadi itu. Jadi di samping tadi ya juga ada satu pelajaran sih buat kita bagaimana kita punya resiliensi untuk energy storage yang lebih baik ke depan. Tidak lagi deg-degan juga ya, ini masih 20 hari gitu. Beda ya kalau energi kita bisa 90 hari ya kita masih bisa bernapas ya. Tapi kalau hanya 20 hari kan itu market panik banget ya. Masyarakat juga panik. Saya aja juga panik gitu. Jadi tiap hari kalau habis dipakai isi lagi. Padahal mungkin tidak, tapi karena panik tadi. Tapi coba kalau 90 hari kita aman gitu kan. Itu saudara-saudara kita yang di Papua, di Aceh, semua dalam kondisi yang sama kan keren ya. Itu yang mungkin juga dibalik tanggung jawab kita untuk juga menguatkan infrastruktur apa untuk cadangan strategis kita ke depannya. Mungkin demikian, terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Maxensius. Dan pertanyaan terakhir datang dari saya sendiri untuk Pak Nostalgiawan. Dalam situasi meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Iran, bagaimana seharusnya posisi negara kita sendiri, yaitu Indonesia, secara politik luar negeri, agar kita tetap netral, namun juga tetap melindungi kepentingan ekonomi nasional. Mungkin dari sisi kebijakannya lebih baik seperti apa, Bapak Nostalgiawan? Ya, ini mungkin berkaitan dengan mungkin sedikit koreksi ya, dengan berbagai kebijakan luar negeri yang memang sejak awal Presiden Prabowo memiliki sesuatu yang berbeda ya. Jadi sangat lay on American foreign policy ya. Jadi dia sangat menempel dengan kebijakan Trump ya. Dan ini memang sangat jarang terjadi. Eh, Misalnya pada masa Presiden Jokowi ataupun SBY itu juga berusaha untuk memiliki kedekatan secara personal dengan negara superpower terutama Amerika ya, dan kita belum pernah dalam sejarah politik luar negeri Indonesia memiliki kedekatan yang sedemikian rupa dengan pemangku kebijakan di Amerika ya. Dan ini memang betul terjadi pada masa Presiden Prabowo. Namun demikian eh, harusnya ya langkah-langkah yang kebijakan yang kita ambil itu tidak berpihak, sebetulnya tidak berpihak pada Iran dan Amerika. Dan sebetulnya kalau kalau dilihat postur dari politik luar negeri kita dengan adanya penolakan dari Iran ketika kita mengajukan sebagai apa tuh namanya sebagai mediator, dan juga beberapa kapal tanker kita tidak lolos dari apa tuh namanya sekatan Iran di Selat Hormuz, berbeda dengan tetangga kita misalnya Malaysia itu tidak termasuk negara-negara yang dianggap kawan oleh Iran, sehingga memiliki akses yang lebih terbuka ya dengan kapal-kapal tankernya untuk bisa keluar dari Selat Hormuz. Ini menandakan bahwa memang Iran membaca bahwa kita memang pada posisi yang bukan teman. Jadi memang banyak kebijakan kita, misalnya dari kemarin BOP dan juga sekarang penandatanganan fakta pertahanan, dan itu juga memberikan reaksi yang cukup keras, bukan hanya Iran sebetulnya, itu juga China. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Ternyata pengejaran-pengejaran eh, kapal-kapal tanker yang lolos dari Selat Hormuz itu dilakukan sampai Selat Malaka, dan AS juga berencana untuk melakukan screening ya kapal-kapal tanker yang berafiliasi dengan Iran untuk di apa tuh bahasanya bukan dibajak ya, untuk diamankan lah seperti itu, untuk ditangkap seperti itu. Dan ini juga dikhawatirkan juga akan apa tuh namanya akan mengganggu peredaran Selat Malaka, dan yang pada titik utama yang dikhawatirkan ASEAN dan juga Cina, Amerika juga akan memanfaatkan posisi fakta pertahanan yang selama ini yang sudah ditandatangani dengan Amerika untuk menjadi salah satu pijakan bagi Amerika untuk membuat
memperlebar aksi pengaruh politiknya di Laut Cina Selatan dan juga Selat Malaka ini yang dikhawatirkan sebetulnya. Jadi kemungkinan dari apa kebijakan yang kira-kira lebih safe bagi Indonesia adalah Indonesia kalau bisa menjadi sebuah negara penengah ya, dalam arti kita melakukan kunjungan diplomatik ke Amerika ataupun ke Iran untuk mendorong eh, negara-negara yang bertikai untuk duduk bernegosiasi. Yang kedua, kita bisa melakukan skema ya. Kita melihat bahwa organisasi internasional, terutama PBB, sangat-sangat silent ya. Jadi dalam konflik Iran ini yang sangat apa namanya yang lebih berperan itu Rusia, Pakistan, China dan Amerika, Israel ya. Itu dan juga negara-negara teluk. Sedangkan posisi international institution seperti United Nations itu agak-agak pasif ya. Dan ini perlu didongkrak. Jadi eh, kita melihat pada masa Trump ini memang organisasi internasional seperti PBB itu tersubstitusi dengan kekuatan unilateral Amerika dan ini jangan sampai terjadi. Dan itu yang paling penting dan sikap-sikap silent ini kita juga bisa memberikan dukungan atau mendorong PBB untuk mengambil sikap yang lebih kooperatif ya, mendudukkan dua negara atau tiga, sebetulnya bukan dua negara, yang diperlukan adalah tiga negara. Karena ketika Amerika dengan Iran tuh memiliki kesepakatan untuk gencatan senjata, tetapi proksi dari Iran sendiri, misalnya Hizbullah yang ada di Lebanon masih digempur oleh Israel, maka itu juga akan memicu eskalasi konflik yang tidak menuju ke arah damai dan itu tetap akan menjadi ancaman bagi seluruh ekonomi kita di dunia juga politik secara internasional. Mungkin itu Mbak Nicole. Oke, baik. Terima kasih sangat menjawab pertanyaan dan rasa penasaran saya. Oke, baik. Teman-teman, ya, para hadirin yang terhormat, kita sudah hampir berada di akhir acara ini. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat apresiasi untuk pembicara-pembicara luar biasa kita hari ini, yaitu Bapak Maxensius dan Bapak Nostalgiawan yang sudah meluangkan waktu hadir di sini untuk sharing-sharing pengetahuan, informasi, dan dapat menambah wawasan kita juga. Sertifikat ini akan diserahkan oleh Mas Wawan selaku Ketua dari Direktorat Bisnis dan Kemitraan PPIDK Amerop. Boleh diserahkan ya. Yang pertama untuk Bapak Nostalgiawan. Ya, boleh aku sambil dokumentasi screenshot, boleh ya? Oke, boleh senyumnya Bapak Nostalgiawan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih juga kepada para penonton yang luar biasa sekali. Silakan moderator. Ya, sudah di screenshot. Dan boleh selanjutnya untuk Bapak Maxensius. Aku izin screenshot untuk dokumentasi juga. Mungkin Mas Raffi boleh pinnya Bapak Maxensius sekarang. Bentar. Ya, oke. Akan aku screenshot sekarang. 1, 2, 3. Boleh senyumnya Pak Maxensius? Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Dan terima kasih. untuk para peserta, boleh dibaca chatboxnya dulu. Jadi kita ada form di mana kalau form itu tidak diisi, maka kami anggap tidak hadir. Untuk mendapatkan sertifikat juga, kayak semacam form absensi. Dan untuk peserta yang udah hadir dan sudah absensi juga, sertifikat partisipasi akan dibagikan dalam beberapa beberapa hari yang akan datang. Mungkin nanti bisa dicek emailnya. Dan sekarang sebelum ditutup acaranya, kita mau adakan sesi foto bersama ya rame-rame. Sama para peserta juga boleh diaktifkan kamera Zoom-nya untuk dokumentasi juga nih. Mungkin semuanya boleh diaktifkan. Aku perbesar. Boleh yang lain juga kalau mau nyalain silahkan banget.
Tapi kalau nggak nyaman juga nggak apa-apa sih. Tidak ada paksaan. Tapi sangat di-encourage untuk nyalain. Biar bisa foto bareng-bareng juga sama Pak Max dan Pak Nostalgiawan juga. Sebentar. Oke, semuanya yang sudah nyalain kamera boleh senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. em, Dokumentasinya juga sudah selesai. Dan sebagai penutup, kami berharap melalui kegiatan ini, seluruh peserta dapat memperoleh manfaat yang maksimal, baik dari segi pengetahuan, wawasan, maupun perspektif baru dalam melihat kondisi geopolitik saat ini yang berada di Timur Tengah dan juga ekonomi yang dapat memiliki impact besar terhadap negara kita sendiri juga. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber-narasumber luar biasa yang telah mengisi dan telah hadir di acara ini. Terima kasih juga untuk Makasih. tim PPIDK Amerop dan juga peserta yang sudah ikut serta mendengarkan dan ikutan sharing juga tadi beberapa sudah hadir meluangkan waktu mengikuti rangkaian acara Amerop Insight Series ketiga ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan dengan ini acara ini saya akhiri. Terima kasih semua sudah Ya, ikut. terima kasih Terima semua, kasih Niko. Pak Mas dan Pak Terima Terima kasih. Terima kasih kasih, Pak Pak Maxensius, Wawan, Pak Mas Nostalgiawan. Nostalgiawan. Terima kasih. semua. Sukses Terima semua kasih. studinya. Terima kasih kepada para Happy Luar pembicara. biasa. weekend. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Mari. Sehat Ya, semua. Ya, Ya, selalu Pak. terima kasih. izin live ya.